Halo semuanya, ini Andreas, balik lagi dalam channel ini. Jadi ini adalah video tentang berbagi pengalaman yang saya dapatkan. Jadi video ini sedikit berbeda dari video sebelumnya tentang game. Jadi ini adalah konsep terbaru dalam channel ini. Ini adalah hari terakhir saya bekerja sebagai salah satu pegawai di perusahaan swasta. Jadi di sini saya akan berbagi suka dukanya menjadi karyawan swasta. Sukanya pertama, kalian akan mendapatkan gaji. Nah, di mana gaji ini akan dibayarkan setiap bulan berdasarkan tanggal pembayaran gaji yang dimiliki oleh perusahaan kalian. Umumnya pembayaran gaji perusahaan itu ada tanggal 10, 15, 25, bahkan di tanggal akhir bulan. Jadi setiap perusahaan beda-beda tanggal pembayarannya begitu. Kemudian yang kedua, masih berkaitan tentang uang, adanya bonus dan THR. Bonus dan THR ini akan dibagikan ketika kalian merayakan hari raya tertentu ataupun perusahaan dalam tutup tahun. Nah, bagi perusahaan yang memiliki profit yang sangat tinggi, biasanya kalian akan diberikan namanya bonus tersebut. Idealnya, perusahaan-perusahaan yang sangat profit seperti perbankan itu bisa sampai 3 kali gaji. Wah, itu luar biasa banget. THR bisa 3 kali gaji juga biasanya. Kalau kalian bekerja sebagai karyawan di perbankan, ya setahun kalian bisa terima sekitar 15 sampai 20 kali gaji. Dan itu banyak banget. Yang ketiga, masih berkaitan tentang uang juga, yaitu lembur, di mana lembur itu akan meningkatkan pendapatan kalian sebagai karyawan. Tetapi kalian tidak boleh menyelewengkan wewenang lembur kalian. Kalau kalian nggak ada kerjaan, ya jangan lembur. Tapi kalau kalian memang ada kerjaan dan itu benar-benar urgent, kalian boleh lembur. Nah, itu adalah ibaratnya apa yang dibayarkan oleh perusahaan terhadap kerjaan yang kalian lakukan, bukan terhadap waktu yang kalian manfaatkan untuk mendapatkan uang. Itu salah banget ya. Di sisi lain, kalian akan mendapatkan namanya fasilitas kesehatan ataupun fasilitas olahraga. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama bagi kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Kalian bekerja sebagai karyawan di perusahaan itu, jadi kalian mendapatkan asuransi, dimana ketika kalian sakit, ya pakailah asuransi tersebut. Jadi kalian nggak perlu keluar uang, kalian hanya perlu bayar biaya administrasi asuransinya aja. Dan misalnya contoh, kalian misalnya harusnya bayar 6 juta untuk biaya perawatan. Nah, dengan menggunakan asuransi mungkin hanya jadi 200.000 aja. Seperti itu contoh penggunaannya. Dan itu sistemnya klaim ya, dan tentu ada nominal tertentu yang bisa kalian dapatkan dan maksimal berapa yang kalian dapatkan untuk mendapatkan fasilitas asuransi tersebut ketika kalian sakit. Nah, yang kelima, kalian akan mendapatkan istilah tunjangan. Tunjangan ini sangat banyak sekali bentuknya. Fasilitas kendaraan, tunjangan makan, tunjangan harian, tunjangan transportasi, dan masih banyak lagi tunjangan-tunjangan lain yang bisa kalian dapatkan. Kemudian yang lainnya adalah karir. Bagi kalian yang sangat menginginkan jabatan-jabatan tertentu, misalnya kalian punya visi, wah 5 tahun lagi saya ingin jadi supervisor, itu sangat mungkin di perusahaan. Caranya adalah kalian hanya perlu berprestasi. Berprestasi seperti apa? Kalian bisa membuat inovasi ataupun memperbaiki apa yang sudah ada menjadi lebih baik. Nah, seperti itu cara orang menilai kita berprestasi. Dan kalian sebagai karyawan harus selalu datang tepat waktu dan pulanglah sesuai dengan waktunya. Ketika kalian banyak kerjaan, ya selesaikanlah pekerjaan kalian kalau bisa di hari itu juga. Jangan ditunda-tunda. Nah, kalau tidak bisa ya udah, kalian pulang sesuai dengan waktunya begitu. Kemudian ketika kalian udah mencapai level tertinggi, kalian akan diberikan hak-hak khusus ya, ataupun bonus yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Salah satunya mungkin insentif. Nah, kalau kalian bagian sales, marketing di lapangan, insentif ini adalah hal yang biasa. Ketika kalian penjualan kalian mencapai target, maka kalian akan mendapatkan uang bonus ya ibaratnya, yang dihitung berdasarkan porsi dari target kalian. Nah, kalau targetnya sangat tinggi, maka insentif kalian tinggi. Nah, beda lagi case-nya kalau kalian di level manajemen. Ketika perusahaan mencapai target, nah kalian bisa mendapatkan hak-hak liburan ke luar negeri. Nah, itu sangat bermanfaat sekali ya bagi kalian yang ingin membangun karir, punya posisi yang tinggi. Sukanya juga menjadi karyawan swasta, kalian bertemu dengan kolega, rekan-rekan baru, teman baru, dan masih banyak lagi yang dimana kalian bisa saling sharing, berbagi informasi satu sama lain. Dan itu adalah salah satu yang sangat bermanfaat, dimana kalian akan bisa bertemu orang-orang dari Sabang sampai Merauke ya kalau kalian perusahaan nasional. Kalau kalian perusahaan multinasional ya dari
Bandung ke Bandung ya, tapi muter. Nah, yang artinya orangnya keliling dunia ya, karena mutarnya lewat balik kanan, bukan langsung tembak lurus seperti itu. Kemudian saya akan bercerita tentang sedihnya sebagai karyawan swasta ya. Yang pertama, hak libur kalian dirampas. Nah, ini perlu ditandain ya, petik 2. Ini tidak terjadi di semua perusahaan ya, tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang misalnya di tanggal merah pun kalian harus masuk. Bahkan cuti bersama pun harus masuk, karena cuti bersama itu sebenarnya hanya ditetapkan bagi mereka yang pegawai negeri sipil, bukan perusahaan swasta. Dan jika hukum yang membuat cuti bersama itu diterbitkan menjadi wajib bagi seluruh perusahaan, maka baru kalian bisa libur. Tapi ketika tidak, ya jangan terlalu bermimpi kalian akan libur juga. Jangan terlalu cepat menandai kalender merah kalian yang tulisan cuti bersama untuk libur. Nah, karena kalian punya aturan sendiri, peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu udah berdasarkan peraturan pemerintah ya. Jadi mereka, perusahaan pasti tentunya akan mengkaji hal tersebut baru disampaikan ke kita. Terkadang kita sebagai ya manusia over ini ya, percaya diri bahwa wah ini pasti libur, tapi ternyata tidak seperti itu. Terutama kalian di perusahaan yang punya target, perusahaan marketing atau perusahaan sales. Ketika sales dan target kalian tidak tercapai, ya kalian harus siap-siap ekstra kerja. Nah, itulah sebagai karyawan swasta, mengejar namanya target. Nah, deadline, kalian punya deadline. Yang pertama tadi kalian itu ya, liburan kurang, yang kedua adalah deadline, seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah pekerjaan yang itu-itu aja. Ini bosan banget bagi kalian yang bekerja sebagai karyawan swasta. Jadi kalian bekerja ya, misalnya kalian sebagai data admin ya, kalian input data seharian, mingguan, bulanan, ya pekerjaan kalian hanya sebatas itu. Ketika kalian punya job baru ataupun tanggung jawab atau program baru kalian akan menambah pekerjaan kalian, seperti itu. Kemudian bagi kalian yang udah berkeluarga, nah ini harus kalian perhatikan ya, kalian harus bisa menjaga hubungan keluarga dan hubungan kalian dengan perusahaan, yang artinya kalian tidak boleh membawa pekerjaan rumah dapat mempengaruhi kerjaan kalian di perusahaan. Perusahaan nggak mau tahu, perusahaan tidak mau tahu rumah tangga kalian seperti apa. Yang jelas kamu punya tanggung jawab, harus segera diselesaikan pekerjaan kamu ini, selesaikanlah saat ini juga, seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah penghasilan yang tidak sesuai. Ketika kalian merasa pekerjaan kalian berat tapi penghasilan cuma segitu, ya kalian better think to something ya. Rencana selanjutnya seperti apa ya, kalian lihat aja lowongan pekerjaan baru yang sesuai dengan gaji yang kalian harapkan. Jadi seperti itulah suka duka yang bekerja sebagai salah satu perusahaan swasta. Semoga kalian senang dalam video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini, dan kita akan membagikan video-video luar biasa lainnya. Dimulai dari hari terakhir saya bekerja di perusahaan ini, kita akan membuat video yang menarik lainnya. Jadi sampai jumpa dan tunggu aja video lainnya teman-teman.